Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Insya Allah semoga semuanya sehat semua di rumah. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Ya, hari ini Ustazah akan menyampaikan kuantum tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Itu tandanya masuk pada bulan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Ya, betul. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, pada hari Senin. Ya, insya Allah kita akan memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya di hari Kamis besok. Ya, tapi yang lebih penting dari peringatan itu adalah bagaimana kita semakin mengenal Rasulullah, kita semakin mencintai Rasulullah, karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang utama. Ya, maka ya hari ini Ustazah mau bercerita sedikit nih tentang kelahiran Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah, ya, dan ayahnya bernama Abdullah, ya. Tapi sang ayah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan, ya. Nah, maka Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ya. Tapi kelahiran Rasulullah ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, ya, dia mengatakan Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang. Ya, kemudian menjelang kelahirannya, langit dan bumi nampak menyambutnya dengan gembira. Ya, bahkan selain itu ada peristiwa besar yang terjadi sebagai pertanda akan datangnya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya ya daratan Mekah yang nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma, ya, menjelang lahirnya Rasulullah terjadi hujan yang sangat lebat, ya, di mana tanah di sekitar Mekah menjadi subur dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Ya. Kemudian ada lagi sebuah peristiwa yang besar, ya, yang terjadi, yaitu adalah peristiwa datangnya pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Ya, dia sebagai penguasa Habsyah, ya, yang dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, jadi beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah, datang menuju Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi Allah menggagalkan, ya, penyerbuan tersebut, ya, dengan mukjizat seperti yang dikisahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Fil, ya, di mana Allah menghancurkan tentara bergajah, ya, dengan mendatangkan tentara burung ababil yang membawa batu panas dari neraka. Ya, akhirnya
ya, karena saat itu Ka'bah tidak ada perlindungan dari manusia sama sekali, karena penduduk Makkah ya sudah lari, sudah mengungsi ke bukit-bukit, takut akan serangan tentara bergajah. Tapi tadi Allah menyelamatkan ya Ka'bah ya dengan mukjizat dari Allah. Ya, kita sekarang sudah begitu jauh, begitu ya lamanya ya kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi Ustazah yakin kita semua sangat rindu kepada Rasulullah, rindu yang sangat luar biasa ya, karena kita memiliki kecintaan yang sungguh besar ya, karena kecintaan ya kita kepada Rasulullah itu tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kita kepada hal-hal yang ada di dunia ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai kita sebagai umatnya, maka seharusnya kita pun lebih mencintai Rasulullah agar bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ya, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas ya bin Malik, dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Nah, maka dalam kecintaan kita kepada Rasulullah ya, maka di peringatan ya Maulid Nabi ini kita diingatkan kembali agar selalu berupaya untuk lebih mencintai Rasulullah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnahnya. Ya, ketika kita mencintai sesuatu, ya, kita pasti akan berupaya untuk menempatkannya di atas segalanya. Ya, aku suka banget nih sama boneka kesayanganku, pasti boneka itu akan kita rawat, akan kita taruh di tempat yang paling bagus, akan kita bersihkan, akan kita sayang, ya. Maka begitupun ketika kita mencintai Rasulullah, ya, kita harus berupaya menempatkan Rasulullah itu di atas segalanya. Ya, kita harus tempatkan di atas kecintaan kita terhadap apapun yang ada di dunia ini. Ya, maka tadi caranya dengan apa? Mengikuti sunnahnya Rasulullah. Makannya seperti Rasulullah, berbicaranya seperti Rasulullah, akhlaknya seperti Rasulullah, ya, kemudian adabnya seperti Rasulullah, ya, karena dalam sebuah hadis ada dikatakan, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Ya, nauzubillahi min zalik, jangan sampai nanti ketika di akhirat, ya, ketika Rasulullah memanggil umatku, siapa bagian dari umatku, kemudian kita tidak termasuk. Astagfirullahalazim, ya, nauzubillah. Makanya kita ya senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah, ya, apa saja ya kita ya mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik hal-hal yang wajib ya maupun hal-hal yang sunnah. Bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah tepat waktu ketika menjalankan sholat, bagaimana Rasulullah berpuasa, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, bagaimana Rasulullah sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan Rasulullah ya senantiasa bukan hanya yang wajib saja, tapi juga menjalankan perintah-perintah yang sunnah. Ya, nah insya Allah ya semoga ya dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu adalah menjadi jalan dan petunjuk ya bagi kita semua ya untuk masuk kepada surganya Allah ya. Nah, jadi insya Allah semoga di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita semakin mencintai Rasulullah dan semakin mengikuti akhlaknya Rasulullah ya, karena apa saja yang Rasul bawa kepada kalian ya kata Allah, maka ambillah. Apa saja yang Rasul larang bagi kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya kalau kita tidak menjalankan perintah Allah. Ya, insya Allah semoga anak-anak semua calon ulama besar ya senantiasa mencintai dan mengikuti apa yang telah Rasulullah contohkan. Ya, demikian kuantum dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.